Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham ya, yang teman-teman sangat familiar dan 2 hari ke belakang ini mengalami koreksi auto reject bawah. Mungkin teman-teman sangat familiar, saham ini adalah saham Waskita Karya Tbk atau WSKT. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu kenapa sih saham WSKT ini mengalami koreksi hingga ARB 2 hari berturut-turut. Apakah ini waktu yang tepat untuk entry atau waktu yang tepat untuk tinggalkan saham ini, cari saham yang lain? Buat teman-teman saya akan coba bantu ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk chartnya, kita cek beritanya sih ada apa dari WSKT. Kenapa kok ARB 2 hari berturut-turut ya. Ini ada beritanya dari cnbcindonesia.com. Waskita Karya digugat bangkrut vendor. Bos besar buka suara. Ini baru ya, Senin kemarin. WSKT ya mendapat gugatan dari salah satu vendor CV Bandar Agung Abadi terkait pengembangan tanah pada proyek pengerjaan jalan tol Kayu Agung, Palembang, Betung, paket 2 seksi 1 ya. Jadi digugat oleh vendor. Kemudian berapa sih nilai dari gugatan tersebut? Mengutip dari keterangan Persero, Presiden Direktur Destiawan Suwarjono menyebut gugatan permohonan PKPU tersebut adalah terkait permintaan pelunasan utang senilai 2,03 miliar rupiah. Jadi nilai gugatannya itu 2,03 miliar rupiah. Jadi jelas ya, clear, ada gugatan memang betul oleh vendor, kemudian nilainya itu 2,03 miliar, dan teman-teman bisa cek di sini ya. Pelaksanaan untuk sidangnya itu, pemanggilan sidang itu tanggal 10 Januari 2023. Per video ini dibuat ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, ini menjadi sentimen negatif untuk WSKT. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat chartnya 2 hari berturut-turut ini saham WSKT mengalami auto reject bawah. Hingga kalau teman-teman cek ya, tanggal 10 Januari 2023 WSKT ini ditutup di level 304 ya, di 304. Nah, kalau ditanya secara tren jelas di sini EMA 50 di bawah EMA 200 ya. EMA 50-nya ada di level 400, EMA 200-nya ada di level 500 ya. Ini jelas masih dalam fase downtrend. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah waktu yang tepat untuk entry? Saya rasa lebih baik tidak ya. Untuk saya pribadi lebih menyarankan tidak. Kenapa? Jelas fasenya downtrend. Dengan kalau fasenya downtrend, kemungkinan besar dia akan mengalami tekanan jauh lebih besar daripada mengalami penguatan. Seperti itu. Mending cari saham yang lain yang mungkin fasenya mulai uptrend, awal-awal uptrend, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah yang harus dilakukan buat teman-teman yang sudah punya saham WSKT? Kalau menurut saya, ini PKPU-nya ada pemanggilan sidang, mungkin akan menjadi sentimen negatif yang cukup memberatkan WSKT. Kemudian kalau abaikan PKPU-nya ya, kita lihat sentimennya. Mungkin ada benar, ada sentimen pembangunan IKN ya. Tetapi kalau dilihat dari kenaikan tingkat suku bunga, itu memberatkan emiten yang memiliki utang dalam proporsi besar. Pastinya kenapa? Karena utang tersebut pasti ada bunganya. Dan kalau bunganya, tingkat suku bunganya meningkat, otomatis biaya bunganya juga akan meningkat. Ya, seperti itu. Nah, kalau biaya bunganya meningkat, otomatis profitabilitas dari perusahaan itu akan tergerus. Ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat sentimennya ada positifnya, memang ada pembangunan IKN, kemungkinan besar WSKT, Wika, dan ADI pun akan bekerja sama untuk membangun IKN, jelas di sana. Tetapi sentimen negatifnya juga relatif banyak ya, relatif memberatkan untuk WSKT.
Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau menurut saya, buat teman-teman yang sudah punya, mendingan out dulu ya. Out, amankan modal, teman-teman mungkin bisa re-entry kembali ketika dia mulai sideways ya. Dengan mulai ada akumulasi itu lebih baik. Seperti itu. Nah, untuk memastikan teman-teman, saya coba cekkan broker summary-nya hari ini ya. Ini WSKT hari ini dengan value net ini jelas distribusi masif ya. Oleh YJ, YP, SQ, XA, dan XC ya, jelas. Yang nampung siapa? Ada YU, AT, CC, NI, MG. Nah, apakah teman-teman bisa entry untuk manfaatkan dead cat bond-nya ya, atau pantulan sementara? Mungkin bisa ya, mungkin bisa. Karena ini kan beberapa hari candle merah ya, mungkin bisa. Tetapi lihat aja momentumnya, kalau misalnya ARB-nya kebuka, mungkin akan bisa pantulan ya. Sekali lagi untuk short term. Buat teman-teman yang belum bisa atau tidak bisa mantau market secara terus-terusan ya, mungkin sebaiknya jauhi saham-saham yang downtrend seperti ini ya, seperti itu. Resiko, sekali lagi ya, resiko teman-teman manfaatkan untuk dead cat bond itu memang ada, opportunity-nya ada, tapi resikonya jauh lebih besar ya, seperti itu. Buat teman-teman yang bisa atau sudah menganalisa ya, resikonya bisa ditanggung, is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau dari saya pribadi, saya akan menjauhi saham-saham setipe WSKT ini untuk sementara waktu ya, akan saya jauhi. Nanti mungkin saya bisa lirik kembali ketika dia sudah mulai ada tanda-tanda reversal atau perbalikan arah, itu mungkin akan lebih menarik. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.